Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reza Ahmadiansyah MSI, Ibu Wulan Izzatul Hikmah MPD. Izinkan saya mau sebelum ujian kompre saya memulai dengan doa Pak Ibu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Pak. Terkait dengan buatan modul atau penyusunan rancangan pembelajaran perangkat pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran ini, sejauh mana pahaman atau pengaplikasiannya terhadap teori pembelajaran yang Bapak pelajari? Terima kasih Pak. Teori pembelajaran yang saya tangkap dari selama PPG ini kami wujudkan dengan modul ajar modul ajar 1, yaitu mengambil tema makanan halal Pak. Makanan halal dan haram, subtema makanan halal, ini fase C kelas 6 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dan dengan alurnya kompetensi awal sebelum memulai pembelajaran peserta didik mampu menjawab beberapa pertanyaan tentang fikih makanan halal. Profil pelajar Pancasila ini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, toleransi, dan dinamis dan inovatif. Sarana yang akan saya pakai ini LCD, proyektor, spidol, papan tulis, internet, dan juga laptop. Target peserta didik adalah yang saya ajar di kelas 6 ini 30 anak didik. Diharapkan peserta didik dapat memahami, menganalisis, mengidentifikasi dan membiasakan makanan halal untuk membiasakan pembelajaran sehari-hari. Metode yang saya akan lakukan adalah yang pertama adalah ceramah, diskusi, metode yang true or false, betul atau tidak, seperti yang sudah saya teachingkan kemarin. Oke. Terkait dengan alur tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Dalam hal pengembangan pembelajaran. Dalam hal pengembangan pengajar itu berarti ini Pak langkah-langkah persiapan belajarnya. Jadi terkaitan pada tujuan pembelajaran, kemudian dalam hal pendekatan teknologinya atau penggunaan kemampuan secara ilmu pengetahuannya seperti apa. Tujuan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis makanan halal, tujuannya itu Pak, dan untuk urutannya atau langkah-langkahnya, pertama diawali dengan pertanyaan pemantik atau tentang arti makanan halal atau jenis-jenis makanan halal, beberapa pembagian makanan halal. Terus nanti di kegiatan inti saya akan memberikan video pembelajaran yang sudah saya buat seperti waktu pre-teaching kemarin. Jadi materi nanti di video pembelajaran. Setelah itu peserta kami bagi untuk diskusi di halaman yang terakhir itu. Setelah materi itu ada metode true and false, salah dan benar. Itu peserta didik saya berikan gambar atau saya taruh di PowerPoint untuk nanti dianalisis, dan siswa ini harus aktif karena metode true and pembelajarannya itu lebih terpusat kepada anak didik. Anak didik harus kreatif untuk mencari materi. Dengan saya beri gambaran yang
tentang true and false itu untuk dianalisa, nanti pertanyaannya itu dilempar ke grup yang lain. Jadi siswa itu saling memberikan pertanyaan agar dijawab dan menganalisa. Pertanyaan dijawab dan dianalisa. Jadi siswa itu benar-benar terpusat, Pak. Mereka saling memberikan jawaban dan juga pertanyaan. Nanti untuk saya mengawati dan membina ketika diskusi tersebut, Pak. Untuk materi tidak lanjutnya secara bermakna. Ya, materi tidak lanjutnya gini, Pak. Kemarin sudah saya praktekkan di Bridging bahwa pembelajaran bermakna pada tren saat ini itu kan sering ada makanan halal yang prosesnya semula itu makanan halal menjadi haram karena penyembelihannya. Itu nanti siswa tak kasih PowerPoint untuk menganalisa itu, dan itu yang pertama, Pak. Yang kedua, nanti rencananya siswa tak suruh membawa makanan ringan ketika jajan untuk dimasukkan ke kelas. Biasanya untuk makanan halal kan di sana kan ada label MUI-nya, Pak, dan juga komposisinya. Nah, itu nanti kita itu sebagai masalah untuk kita diskusikan gitu, Pak. Itu kan berarti kan di kehidupan nyata kan bisa diterapkan bahwa setiap kita beli makanan itu ya harus kita juga dilihat komposisinya, apakah di situ ada unsur yang haram atau tidak, dan ada label halalnya atau tidak, seperti itu. Terkait dengan modul project, Ya, modul project ya. itu bagaimana, Pak, P5 PPRA-nya yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip Merdeka Belajar. Ya, kalau P5 RA saya, Pak, ini kan dari madrasah itu kan merumuskan tema ya, Pak. Ada 3 tema ya. Ini salah satunya itu tema kearifan lokal, Pak. Ya, tema kearifan lokal itu mengangkat topik tentang permainan tradisional untuk melestarikan budaya daerah di era digital. Itu, Pak. Untuk dimensinya kebinekaan global, karena di situ ada budaya lokal perlu dikaji, ada bergotong royong karena permainan itu kan membutuhkan kebersamaan. Terus bernalar kritis ya. Bernalar kritis ini tentang mengidentifikasi sebuah permainan agar menang. Terus untuk pelajar rahmatal alamin atau P2RA-nya itu kewarganegaraan dan kebangsaan, karena warga kita ini kan banyak budaya ya, termasuk mengangkat itu tadi, Pak, permainan tradisional, karena di zaman sekarang kan anak lebih suka main gadget, Pak, atau main HP ya, Pak. Ini biar anak di tingkat MI ini mengurangi permainan dengan teknologi atau HP, biar kembali permainan jadul-jadul ini kita angkat kembali, Pak. Temanya seperti itu, Pak, di madrasah kami rencananya. Oke, terkait dengan proposal Ya, atau rancangan penelitian tindakan kelas, coba Pak Asin jelaskan secara singkat, mulai dari pendahuluan, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian hingga pada instrumennya. Ya, Pak. Proposal saya yakni yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi true or false pada mata pelajaran fikih, materi makanan dan minuman yang halal dan haram di MI Mustafidin Paprian Kalimantan Kudus tahun pelajaran 2023-2024. Ini tujuannya adalah mengetahui untuk keberhasilan penerapan metode strategi true or false. Manfaatnya tentunya bagi peneliti, bagi guru, dan bagi siswa. Untuk yang bagi guru ya ini sebagai salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk teorinya ini saya lebih fokus false itu adalah sebuah strategi yang dalam belajar, di mana strategi ini pada prinsipnya sangat berkaitan dengan menciptakan kondisi belajar ya, menciptakan kondisi belajar agar terwujud kondisi belajar
dapat lebih lancar dan bisa tercapai serta kondisi yang menyenangkan. Itu Pak. Terima kasih Pak Reza. Ya Pak Asin, saya lanjutkan. Iya Bu. Oke Pak Asin, saya akan bertanya terutama terkait modul ajar yang sudah disusun, yang sudah direncanakan. Pertama terkait kegiatan pendahuluan Pak. Ya, Bapak sudah merencanakan kegiatan pendahuluan. Nah, seperti apa bentuk kreativitas yang sudah Bapak rencanakan agar kegiatan pembelajaran ini menarik perhatian siswa, bisa memotivasi siswa, menarik rasa ingin tahu siswa, agar siswa ini siap untuk belajar. Ya, yang pertama saya menggunakan PowerPoint Bu. Di situ di dalam PowerPoint itu saya ada gambar-gambar makanan dan juga ada gambar orang gendut, orang kurus untuk dianalisa anak, apa penyebabnya kok bisa gendut, apa penyebabnya kok bisa kurus. Mestinya kalau gendut kan banyak makan dan sebagainya. Nanti setelah itu kita arahkan bahwa orang gendut banyak makan, jangan lupa makannya itu harus makanan yang halal. Itu membuat awal yang biar anak bisa ceria untuk memulai pelajaran ya. Ya di situ ada gambar-gambar makanan yang nantinya saya suruh untuk ini makanan halal apa haram, yang ini halal, ada sate, ada kebab, ada lain sebagainya, minuman es jus, es teler dan lain sebagainya. Ini sudah saya praktekkan ketika pre-teaching tadi. Oke. Kemudian bagaimana Bapak mengintegrasikan materi yang sudah diperoleh dengan kehidupan nyata siswa? Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang itu Bu, makanan halal yang prosesnya ya penyembelihannya itu kan di kehidupan di lingkungan atau kehidupan sekarang itu kan perlu ada berpikir kritis untuk memecahkan masalah itu. Sekarang kan masih banyak tren yang tentang penyembelihan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi di kelas 6 ini saya sisipkan materi itu untuk, tapi tidak secara detail karena untuk penyembelihan itu tidak di saat di kelas 6 ini ada tingkatannya tersendiri, tapi sudah saya sisipkan materi itu untuk mengintegrasikan ke permasalahan saat ini ya, pembelajaran bermakna saat ini itu Bu. Oke, selanjutnya saya share untuk materi baca Qurannya sebentar. Oke, sudah tampak ya? Oke. Oke, silakan dibaca surat Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan syajaratin thayyibah. Syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim. Cukup. Oke, selanjutnya disiapkan alat tulisnya Pak. Nggih, Bu. Oke, silakan dituliskan surat Al-Humazah ayat 1 saja. Wailul likulli itu ya Bu. Ya. Gini ya Bu. Cukup Pak Aksin. Ya. Demikian ujian untuk Pak Aksin Akhlaki. Silakan membuat closing statement untuk ujian hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama Bapak Reza Ahmadiansyah MSI, yang kedua Ibu Wulan Izzatul Himmah MPD. Terima kasih atas bimbingannya dan arahannya. Ujian komprehensif ini bisa memberi dorongan kepada saya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan sebagai guru, sehingga nanti bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.